Kalian harus berhati-hati karena sekarang itu banyak sekali pembodohan publik terhadap dunia pinjol. Dan di sini saya mau bahas buat kalian semuanya dan saya harap kalian itu bisa berhati-hati banget karena ini banyak sekali kasusnya yaitu pembodohan publik terhadap pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya pembodohan publik terhadap dunia pinjol. Perlu digarisbawahi terlebih dahulu, sebelum saya menyampaikan video ini, saya sendiri sudah nonton video banyak sekali video-video YouTube tentang dunia perpinjolan. Kurang lebih saya sendiri membuat video ini harus riset estimasi di 2 harian karena saya harus nonton banyak terlebih dahulu video-video yang ada di YouTube teman-teman semuanya. Dan banyak sekali kasus yang terjadi adalah pembodohan terhadap dunia pinjol, dan ini sebenarnya bisa berdampak, memang positifnya ada tetapi ada juga dampak negatifnya. Oke, di sini saya mau bahas terhadap dunia sisi positifnya terlebih dahulu, lalu kemudian sisi negatifnya. Banyak sekali konten kreator di YouTube yang tentang pinjol khususnya mengedukasi teman-teman semuanya untuk melakukan galbay pinjol, tetapi tidak didasari bahwasanya hal itu juga ada hal negatifnya. Saya pengen bilang apa adanya aja. Sisi positifnya adalah mereka mengedukasi, menguatkan mental teman-teman semuanya agar teman-teman semuanya berani melakukan galbay pinjol ketika teman-teman tidak mampu, ya. Harus digarisbawahi, ketika kalian tidak mampu bayar cicilan, ketika kalian itu tidak mampu membayar bunganya, dendanya, dan yang lain sebagainya, agar kalian itu kuat mentalnya, jangan sampai kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang atau masuk ke dalam jurang pinjol, masuk ke dalam perangkat pinjol. Itu adalah sisi positifnya dan itu adalah memang yang saya tekankan juga. Tetapi di satu sisi lain mereka juga tidak menginformasikan bahwasanya ketika yang mampu, kalau saya sendiri pendapatnya, kalau yang mampu tolong banget kalian harus pertimbangkan karena ini dampaknya agak negatif untuk teman-teman semuanya yang mampu membayar cicilan pinjol tapi sengaja galbay. Nah, karena jujur berdasarkan pengalaman dan juga beberapa referensi dari beberapa website yang saya dapetin atau berita yang saya dapetin, bahwasanya di usia kita yang masih muda, terutama untuk kalangan di bawah 35 tahun, itu masih mempunyai prospek puluhan tahun ke depan. Bisa jadi teman-teman semuanya yang galbay pinjol, ternyata kalian itu mampu, ya teman-teman semuanya, itu ada dampak negatifnya loh. Kalian mampu bayar cicilan pinjol tapi kalian sengaja galbay pinjol karena kalian itu nonton YouTube banyak sekali dan percaya bahwasanya galbay itu aman-aman aja dan tidak ada dampak sama sekali. Sebenarnya ada dampaknya. Nah, bagi yang mampu saya sarankan untuk bayar aja. Kenapa? Karena ketika kondisi ekonomi kalian itu mampu, saya yakin kalian pasti akan ada ekspansi, kenaikan bisnisnya ataupun usahanya ataupun apa. Kalian itu mampu untuk bayar pinjol, sengaja melakukan galbay pinjol, itu akan ada dampak. Karena ketika kita ditanya, nanti ketika kita melakukan pinjaman ke bank, kenapa kamu galbay di aplikasi pinjol atau kamu melakukan telat bayar di aplikasi pinjol? Karena saya sengaja galbay pinjol dengan kalian tidak mampu, karena memang tidak mampu ya unsurnya, itu nanti dampaknya itu berbeda ketika kita melakukan pinjaman. Kayak saya sendiri jujur pernah ngobrol juga, karena saya sendiri jujur apa adanya aja. Salah satu kerabat saya, bukan kerabat malahan saudara yang memang dekat banget dengan saya, kebetulan paman dan juga sepupu dan juga saya, itu sering melakukan pinjaman ke bank untuk melakukan pinjaman untuk ekspansi bisnis atau untuk usaha. Karena saya sendiri punya cicilan ke bank yang mana untuk melebarkan bisnis lah ya, intinya seperti itu. Itu dampaknya berbeda ketika kita sengaja galbay pinjol atau dulunya itu memang nggak mampu bayar pinjol dengan beberapa kriteria, karena bank itu pasti ada survei ketika kita mau melakukan pinjaman. Nah, dampak negatifnya adalah kalian itu galbay pinjol berapa sih? Kalian galbay pinjolnya cuman katakanlah 10 juta, katakan 10 juta galbay pinjol, tapi suatu saat ternyata kalian itu karena ekonomi dari galbay pinjol aja masih baik-baik aja, pasti kalian pengen ada penambahan bisnis, terus kemudian kalian pengen ngajuin rumah, KPR, ataupun pinjaman yang lain sebagainya, tapi gara-gara nama kalian itu jelek, kalian nggak bisa ngembangin bisnis kalian nggak bisa membuat rumah, kalian nggak bisa punya rumah dan yang lain sebagainya. Perlu digarisbawahi ini yang 35 tahun ke bawah ya, karena saya yakin banget ketika usia 35 tahun ke bawah itu pasti punya keinginan ataupun punya hal-hal baik lagi atau punya keinginan lagi di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau mungkin 20 tahun ke depan, entah masalah bisnisnya, entah masalah rumahnya dan yang lain sebagainya, yang saya kira itu akan membutuhkan yang namanya pinjaman ke perbankan seperti itu. Dan ketika kalian itu hanya galbay 10 juta
tapi suatu saat kalian itu nggak bakal bisa punya rumah, bisnisnya nggak bisa berjalan, kalian nggak bisa ekspansi bisnis kalian, kalian tidak bisa mengembangkan bisnis bakat dan kalian, itu sebenarnya jujur apa adanya aja sangat rugi sekali, teman-teman. Saya sendiri pengen berbicara objektif. Artinya objektif itu melihat dari sudut pandang mana aja. Baik yang mampu bayar pinjol, saya sarankan untuk membayar. Tetapi bagi kalian yang tidak mampu membayar cicilan pinjol, saya wajibkan kalian itu galbay. Jangan sampai kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang. Pada intinya sih seperti itu. Dan pembodohan publik yang banyak sekali menyuruhkan semuanya itu galbay pinjol aja. Ya, memang saya akui pinjol itu yang ada di Indonesia itu memang banyak madorotnya daripada manfaatnya. Tetapi ya karena sudah diresmikan oleh OJK, sudah dilegalkan oleh OJK, kita mau apa lagi? Data kita juga nantinya bermasalah gitu kan. Ya, saya akui, saya harapannya sih memang pinjol di Indonesia itu bangkrut semua, tutup semua, dan saya berharap tidak ada lagi pinjol di Indonesia. Tetapi di satu sisi lain, ya kita harus bisa mengimbangi juga untuk diri kita. Keinginan kita untuk membuat pinjol bangkrut itu memang harus ada. Tetapi di satu sisi lain, kita nggak usah mikirin perusahaan segitu besar dulu lah. Kita mikirin diri kita dulu. Kita amankan diri kita dulu. Kita bangun ekonomi kita dulu. Dan kalau ekonomi kita sudah baik, sudah bagus, dan sudah oke, baru kita memikirkan hal yang besar. Jangan sampai kalian itu melakukan hal kecil untuk diri sendiri aja nggak bisa, gimana kita itu mau meruntuhkan pinjol yang segitu besar. Itu aja pesan saya, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini jadi bahan pertimbangan atau bahan pemikiran buat teman-teman semuanya. Tetapi untuk teman-teman semuanya yang sampai detik ini tidak mampu untuk membayar pinjol, saya wajibkan kalian untuk melakukan galbay. Jangan sampai kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang. Itu maksud dan tujuannya, teman-teman ya. Kalian galbay agar kalian tidak gali lubang tutup lubang, seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan saya harap teman-teman semuanya kalau ngerasa video ini bisa bermanfaat untuk orang lain, silahkan video ini di-share ya, teman-teman, biar banyak orang lain yang bisa mempunyai pikiran objektif juga, mampu berpikir lebih jauh, mampu berpikir lebih besar lagi akan tentang akibat dan juga dampak yang ditimbulkan setelah kita melakukan perbuatan. Oke, saya mau tutup dulu teman-teman semuanya video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.